Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman para pejuang P3K di seluruh Indonesia. Oke, pada video ini kita masih belajar mengenai soal-soal P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada video ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi dan juga pembahasan soal-soal yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dimudahkan dan diberi kelulusan dalam tes P3K 2021 yang akan datang. Amin. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke soal berikut ini. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk titik-titik. A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim yang berbeda. Nah, soal ini itu hubungannya dengan kemauan kita untuk mengembangkan diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, dari kelima opsi jawaban ini yang paling tepat adalah yang betul sekali, yang A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Untuk opsi B, menawarkan bantuan kepada rekan kerja, itu terkesan bagus, tetapi bukan itu yang diminta oleh soal. Karena soal ini itu ingin mengukur seberapa besarkah kemampuan kita untuk mengembangkan diri. Yang C, meneliti kembali hasil pekerjaan saya, itu juga bagus, tetapi meneliti pekerjaan itu paling biasanya cuma butuh waktu 5 menit ya. Sedangkan sisanya pasti banyak kalau kita masih punya waktu senggang. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor, ini bagus, tetapi bersosialisasi itu sebaiknya dilakukan di luar jam kerja, ketika jam kerja sudah selesai. Sedangkan pada soal itu jam kerja masih berjalan, berarti D ini bukan jawaban yang tepat. Yang E juga, bersosialisasi dengan rekan dari tim yang berbeda. Bersosialisasi itu sebaiknya dilakukan di luar jam kerja. Sedangkan ini dalam soal ini itu masih dalam waktu jam kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, dan E. Administrasi. Nah, untuk soal ini itu bisa kita logika ya. Kita lihat di sini ada kata-kata mengalokasikan sumber keuangan. Kemudian juga ada kata-kata penyusunan anggaran pengeluaran. Lalu ada kata pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa langkah itu ditempuh oleh manajemen. Ya, benar sekali, yang C, manajemen keuangan. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama, B. Mandor, C. Pengawas lapangan, D. Kepala bagian, E. Supervisor, dan F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu A. B, D, dan F, B. A, B, dan C, C, B, C, dan E, D, B, C, D, E, C, E, dan F. Nah, di sini kita lihat yang ditanyakan adalah bagian dari lower management, manajemen yang bawah. Manajemen yang bawah itu biasanya yang berhubungan langsung dengan kondisi di lapangan. Dia langsung terjun di lapangan. Jadi bagian manajemen yang langsung menangani
kondisi di lapangan. Yang A, direktur utama, jelas bukan. Direktur utama dia tidak menangani langsung apa yang ada di lapangan. B, mandor, betul, mandor itu tugasnya langsung mengawasi di lapangan. C, pengawas lapangan, ini juga benar. Pengawas lapangan ini dia kerjanya langsung mengawasi proyek yang ada di lapangan, berarti dia langsung terjun di lapangan. D, kepala bagian, bukan ya, kepala bagian itu tugasnya dia tidak di lapangan, dia lebih banyak di kantor. E, supervisor, ya supervisor ini juga termasuk yang terjun di lapangan, dia mengecek dan mengontrol apakah yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Itu tugasnya supervisor. F, dewan direksi, ini juga dia tugasnya tidak di lapangan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Berarti yang C, B, C, E, mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut titik-titik. A, communication, B, konseptual, C, teknis, D, simpati, dan E, interpersonal. Kita lihat di sini, berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain berarti berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain. Berarti jawabannya adalah ya, benar sekali. E, interpersonal, antara sesama orang. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah titik-titik. A, organizing, B, top management, C, lower management, D, middle management, dan E, personalia. Nah, soal ini ada hubungannya dengan soal yang nomor 3 tadi ya. Mengawasi tenaga-tenaga operasional, berarti dia mengawasi bagian yang ada di lapangan, yang langsung terjun di lapangan. Berarti jawabannya adalah ya, tepat sekali, C, lower management. Lower management itu ada mandor, ada pengawas lapangan, ada juga supervisor. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut titik-titik. A, Sondang P. Siagian, B, Henry Fayol, C, M. Gulick, D, Harold Kons, E, George R. Terry. Nah, untuk soal ini murni hafalan ya teman-teman, tidak bisa kita logika. Dan jawaban yang tepat adalah A, Sondang P. Siagian. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya, serta spesialisasi dalam melaksanakan tugas merupakan manfaat dari titik-titik. A, coordinating, B, planning, C, organizing, D, actuating, E, controlling. Nah, kita lihat di sini ada kata struktur anggota dan mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Biasanya itu tertera di dalam struktur organisasi. Nah, berarti jawabannya adalah C, organizing, pengorganisasian. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan titik-titik. A, semua level manajemen, B, dewan komisaris, C, manajemen menengah, D, manajemen puncak, E, manajemen tingkat bawah. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman, direktur utama itu biasanya jabatan yang tinggi ya, berarti dia termasuk di dalam tingkatan D, manajemen puncak. Pak Mukhtar adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu titik-titik. A, actuating, B, forecasting, C, planning, D, controlling, E, organizing. Kita lihat di sini, Pak Mukhtar itu dia membagi tugas.
menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu. Berarti dia mengorganisasikan, mengarahkan. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, organizing. Jadi kita tidak perlu menghafal apa saja fungsi manajemen itu, tetapi cukup kita nalar saja, itu ini bisa, cukup kita logika saja. Menentukan panitia, menetapkan tugas, membagi tugas, kamu ini, kamu itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Nah, berarti itu fungsi dari E, organizing, pengorganisasian. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A, ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi. B, ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C, ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan, misi, dan visi perusahaan. D, ilmu dan seni dalam memimpin orang atau SDM. E, ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kalau kita logika, fungsi dari manajemen itu untuk memanfaatkan apa yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang akan kita raih secara simpel dan praktis. Nah, dari situ bisa kita simpulkan. Jawabannya adalah yang E, ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, semua sumber daya yang dipunyai untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi dengan sumber daya yang kita miliki itu, kita mencapai tujuan secara efektif dan efisien, secara simpel dan praktis, tidak bertele-tele. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah titik-titik. A, bertanggung jawab pada lower management. B, menetapkan kebijakan operasional. C, melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D, mengawasi pada pekerja. E, bertanggung jawab pada middle management. Oke, di sini tugas dari manajemen puncak. Kita lihat opsinya satu persatu. A, bertanggung jawab pada lower management, ini jelas bukan, terbalik. Lower management lah yang harus bertanggung jawab pada manajemen puncak. Berarti A ini salah. B, menetapkan kebijakan operasional. Oke, ada betulnya, kita simpan dulu jawabannya. C, melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. Oh, ini jelas bukan. Pekerjaan tingkat operasional itu tidak dilakukan oleh manajemen puncak, tetapi oleh lower management. Karena tingkat operasional itu biasanya yang bekerja adalah para buruh atau para karyawan bagian produksi ya. Jadi C ini salah. D, mengawasi pada pekerja, ini juga bukan. Mengawasi pekerja itu tugasnya pengawas lapangan atau mandor. Nah, mandor dan pengawas lapangan itu dia di bagian lower management, berarti D ini salah. E, bertanggung jawab pada middle management, ini juga salah, terbalik juga. Middle management lah yang harus bertanggung jawab pada manajemen puncak. Nah, berarti jawabannya adalah yang betul sekali, yang B, menetapkan kebijakan operasional. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A, perencanaan, organisasi, dan evaluasi. B, formal, informal, dan teknis. C, konseptual, formal, dan teknis. D, formal, teknis, dan manajerial. E, konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Ya, jawabannya adalah yang E, konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang titik-titik. A, perkantoran. B, operasional atau produksi. C, personalia. D, keuangan. Dan E, pemasaran. Kita lihat di sini, Bu Esti itu dia itu pintar dalam merencanakan bentuk kemasan dari produk-produknya. Jadi jelas bukan yang A, yang C juga bukan, personalia. D, keuangan juga bukan, pemasaran. E juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang B, operasional atau produksi.
Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi titik-titik. A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Motivating. Kita lihat di sini. Penempatan seseorang, mengatur posisi seseorang dalam sebuah organisasi. Jadi si A ini diatur, dia ini orang yang pintar ini, berarti dia tetap ditempatkan sebagai ketua atau sebagai bendahara atau sebagai sekretaris. Misalnya seperti itu. Nah, karena berhubungan dengan pengaturan posisi seseorang, maka jawabannya adalah yang benar sekali, yang C, organizing, pengorganisasian. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dan fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, kita fokus pada ini. Fungsi manajemen controlling berarti dia tugasnya mengontrol. Mengontrol berarti mengatur, mengawasi. Nah, dari keenam pernyataan itu, manakah yang termasuk dalam unsur mengontrol, mengawasi? Yang 1, mengetahui hasil pekerjaan. Ini jelas termasuk dalam fungsi kontrol karena tahu hasilnya kayak apa, kayak gimana. 2, mengetahui jalannya program. Ini juga termasuk dalam fungsi controlling. Jadi tanpa mengetahui jalannya program tidak mungkin bisa dikontrol. 3. Memberi motivasi kerja. Oh, ini jelas bukan. Ini fungsi dari manajemen motivating. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. Ini bukan fungsi dari controlling karena ini mengembangkan, bukan termasuk dalam mengawasi atau mengontrol. Berarti 4 ini bukan. 5. Membagi pekerjaan. Nah, kalau membagi pekerjaan itu berarti dia hubungannya dengan pengorganisasian, membagi pekerjaan, organizing. Berarti 5 ini bukan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai. Nah, ini termasuk dalam fungsi controlling atau pengawasan. Apabila ada yang keliru atau salah, maka dia langsung dibetulkan. Jadi termasuk dalam mengontrol supaya kekeliruan tadi tidak sampai pada konsumen. Sebelum sampai ke konsumen, sebelum dipasarkan, maka apa yang salah tadi dibetulkan lebih dahulu, dikontrol. Berarti jawabannya adalah yang E, 1, 2, dan 6. Nah, demikian tadi pembahasan kita pada video kali ini. Dan semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman, khususnya untuk persiapan menuju tes P3K 2021. Semangat menjadi ASN. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, supaya saya terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga sebelum berpisah, apabila ada kesalahan atau juga revisi, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar demi kemajuan channel ini bersama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.